Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Wah, udah lama gue nggak bawain apa namanya IG Live ya. Jadi agak kagok nih kali ini. Tapi karena hari ini kebetulan bisa dan juga lagi santai, wah jadi pengen langsung bawain sendiri deh kali ini IG Live-nya ya. Biasanya dengan Mbak Sarita yang cakep ya. Nah, hari ini kita bareng gue yang mungkin lo agak suntuk melihatnya ya. Oke, hari ini teman-teman kita bakal invite Mas Wawan ya. Mas Wawan ini kalau dia suka bilangnya ya. Tapi yang menarik nanti hari ini akan ada cerita keren banget ya bagaimana beliau membangun bisnis gerobakan. Nah, kali ini kita main gerobakan dulu ya. Bagaimana membangun bisnis gerobakan dalam beberapa bulan bisa puluhan, bisa ratusan, dan coming soon bisa ribuan. Wah, ini gak sadis sih sebenarnya, gitu ya. Nah, oke, sebelum sambil nunggu Mas Wawan untuk join, coba absen dulu. Wah, udah lama nih gue nggak minta absen teman-teman ya. Jadi teman-teman coba absen dulu dari mana aja ini, dari Korea Selatan biasanya suka ada, kemudian dari Dubai, kalau dari Indonesia mungkin udah biasa kali ya. Nah, dari mana aja nih yang udah gabung? Waduh, coba kita undang dulu nih Mas Wawannya. Belum masuk beliau. Oke. Tuh, Mas Wawan tidak dapat bergabung. Kenapa ini? Hadir dari Mimin Pizza apa ya? Wah, halo Mimin. Ini masih nungguin Mas Wawannya dulu ya, Min ya. Mas Wawannya belum masuk. Oke. Mojokerto, apa kabar Mojokerto? Belum pernah saya ke sana. Iya, kita coba undang lagi Mas Wawannya. Iya. Oke, teman-teman. Persatuan terbatas hadir. Halo Persatuan Terbatas. Iya, ini main gerobakan juga nih. Makanya dia muncul kali ya. Hari ini Persatuan Terbatas. Jadi seru banget pokoknya. Kan beberapa waktu lalu Foodies melakukan sedikit survei ya tentang bisnis outlet atau bisnis gerobakan dan surprisingly ya mungkin hampir 70% lebih teman-teman yang di Foodies itu malah memilih untuk saat ini berbisnis gerobakan dulu ya. Nah, ini menarik nih sebetulnya ya. Kenapa muncul hampir 70% lebih memilih untuk berbisnis gerobakan dulu ya. Tentu ada alasannya, tentu ada alasannya, bukan tidak ada alasannya ya. Mungkin ya di situasi yang seperti sekarang ini ya apa namanya? Oke, permintaan kita lihat lagi. Wah, Mas Wawannya belum bisa gabung-gabung ini. Kenapa ini ya? Apa belum di follow ya? Teman-teman, harusnya sih bisa. Ya, jadi sambil gue ngundang, gue ngomong dulu ya. Jadi apa namanya yang menarik 70% lebih ini memilih untuk berbisnis apa namanya gerobakan dulu saat ini. Nah, kita lihat sebetulnya ada alasan yang cukup logik ya sebetulnya. Cukup logik kenapa teman-teman memilih untuk berbisnis gerobak. Gue ngundang, gue ngomong. Mas, Assalamualaikum. Mas, Ah, akhirnya nyambung juga. Dari tadi aku invite kok nyambung ya. sinyal saya agak jelek ini Mas. Mohon maaf Oh, ini oke, cari oke. sinyal yang agak bagus ya Mas ya. Maaf, sebentar. Siap. Yang penting Mas Oman Di udah rumah saya coba. nggak tahu ini. Gitu. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Iya Mas, kita terakhir itu IG Live kapan ya? Waktu awal-awal pandemi kayaknya Mas ya? Halo pandemi. Ya. Iya, Ya, apa? udah nggak? eh,
ini ya habis pandemi persis itu ya Mas ya kayaknya ya. Iya, betul, Iya. betul. Pas baru mulai kita ngobrol, wah, Mulai, mulai. nggak kerasa udah mau setahun aja Mas ya. Belum Iya. beres-beres ya. Dan belum selesai. Insya Allah. Iya, malah makin meningkat, belum selesai malah ya. Gitu. Iya. Nikmati pokoknya Mas, semua dinikmati aja. Iya, benar-benar selalu ada hikmahnya lah ya. Maksudnya kalau kita mau ambil positifnya. Mas, apa kabar nih Mas? Baik, alhamdulillah, tetap semangat, harus tetap semangat. Aku kalau lihat Mas Wawan posting itu, aduh ini apa lagi ini, gitu ya. Waktu pandemik kita ngomongnya sambal botol ratusan ribu, bumbu Iran. Sekarang tiba-tiba muncul lagi pizza apa ya ratusan cabang. Ini gimana ceritanya Mas? Kok jadi pizza ini kenapa ini gitu? Mungkin cari Mas. Iya, iya, iya. Jadi awalnya seperti ini, Mas. Dulu itu kan, kalau kita melihat kan, banyak teman-teman kita kena PHK, banyak teman-teman kita yang... Kemarin saya ke Jakarta, Mas. Bandung itu, saya ke Bandung, Mas, beberapa hari yang lalu. Nah, antara anak saya ke Lembang kan, ke Pondok Pesantren Nurul Fikri. Kemudian, saya lihat di Braga itu jam 6 udah ditutup kayaknya. Saya nginep di Ya, El betul. Royal itu. Ya. Jadi, susah sekali masuk ke sana. Masya Allah, ternyata kita lihat bahwa di kota besar pun penduduknya kayaknya banyak yang kena efek pandemi ini luar biasa. Mereka pulang kampung dan sebagainya, kena PHK, WFH, omsetnya turun. Kalau saya bajunya ini ngomset, Mas. Jadi tetap harus ngomset terus ya. Jadi pada saat seperti itu kami melihat seperti ini. Ini kami punya niatan bagaimana ini bantu teman-teman yang sedang kena sedikit kurang beruntung. Sama sebetulnya saya juga kena efeknya luar biasa. Mungkin Mas Rek juga tahu sendiri lah kalau dunia restoran, warung itu efeknya paling kerasa banget, paling jeder sekali di efeknya ya Mas ya. Nah, Ya, dari betul, situ betul. saya punya teman-teman dan kami, tim kami semua yang alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa, mau kerja keras ya Mas. Ini gimana ini dengan kondisi kayak gini? Saya ingat pesan dari guru kami. Di saat kondisi susah, kondisi tidak baik, alangkah baiknya kita bisa nolong orang lain. Seperti itu. Maka dari kata-kata itu sederhana, saya begini. Saya bikin outlet gerobak sebetulnya bisa misalnya mau 50, 100, insya Allah dengan kekuatan kami yang ada, misalnya dari manpower yang ada, kemudian jaringan, insya Allah memungkinkan Mas. 50 sampai dengan 100 itu sangat memungkinkan sekali. Tetapi kalau kita hanya bikin kita sendiri, tanpa ngajak teman-teman yang lain, tidak usah pola franchise, tidak pola apa dan sebagainya, yang jelas menggunakan pola yang sederhana saja, mereka bisa berjualan bareng kita dampingin, dia bisa jualan, kita dampingin, cara jualannya kita dampingin, kemudian marketingnya kita dampingin, HRD-nya secara perekrutan karyawan juga kita bisa dampingin, kemudian secara operationnya juga kita dampingin, maka teman-teman kita yang mantan karyawan-karyawan yang kebetulan pada keluar di PHK dan sebagainya ini insya Allah akan bisa dia semangat lagi Mas. Itu kemudian teman-teman kita yang kena efek dari pandemi yang omsetnya turun, dia punya gerobak juga, gerobaknya tutup kan banyak juga Mas. Gitu. Nah, saya memanfaatkan teman-teman yang gerobaknya tutup, ayo gabung dengan kami, silakan gabung dengan kami. Kita bersama gerobaknya yang sudah punya ada pun bisa kita gunakan gitu loh Mas. Awalnya seperti itu, ternyata responnya alhamdulillah ini semua karena Allah Mas. Sampai dengan minggu ini insya Allah kita sudah ada 655 titik Mas. Wow. Di Jawa Sumatera. Alhamdulillah. Luar biasa banget Mas. Alhamdulillah. Nah, ini banyak teman-teman kita yang mungkin ada di situ. Kita punya sekitar 655 titik. Dan alhamdulillah yang bergabung dengan kami banyak yang sudah kembali modal. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada cuma 2 minggu Mas. Ada yang cuma 2 minggu. Karena ini yang dibutuhkan adalah keinginan yang kuat untuk menggapai mimpi ya. Mimpinya apa? Dia bisa hidup lebih layak, dia bisa dapat untung. Dia yang selama ini bekerja mungkin
selama ini dapat gaji bulanan, dia harus nyari pendapatan sendiri seperti itu, Mas. Wow, Mas Wawan. Teman-teman, ini gua mengambil satu pelajaran singkat dikit nih ya, bahwa kita ketika memulai bisnis atau menciptakan sesuatu, starting purpose-nya dulu ya, why-nya dulu ya Mas ya. Jadi bukan soal jumlah cabangnya puluhan, ratusan, mau ribuan, tapi apa dibalik itu sebenarnya Mas ya. Iya. Jadi mimpi besarnya apa? Kalau mimpi besar saya pengen ya teman-teman kita yang sedang tidak beruntung ini, mungkin sekarang ada 11 juta pengangguran ya. Sebetulnya Mas Rek ini kan jago, guru saya lah di sini dalam bidang perkulineran. Mas Rek itu kan guru saya di sini. Ini sebetulnya kita bisa apa ya Mas? Saya melihat 11 juta orang ini, bagaimana kita manfaatkan mereka dengan baik, mereka bisa bisa terbantu oleh kita. Itu yang pola yang kami lakukan adalah sederhana seperti itu aja Mas. Jadi kemanfaatan itu ada, mereka insya Allah akan dapat manfaat, dan yang penting mau kerja keras di situ Mas. Karena sebenarnya pola untuk gerobak itu sederhana, tapi kadang-kadang kita bikin rumit. Lah polanya sederhana, oke dan sebagainya sebenarnya lebih sederhana sekali. Dan yang jelas di usia sekarang ini, yang memang Masya Allah ini makasih Mas Firman itu di antara mitra-mitra kami. Ini Mas Firman yang termasuk 2 minggu balik modal Mas. Ini ada Mas Firman siapa ini juga. Mas Firman ini ya. Alhamdulillah 2 minggu kayaknya. Aduh, mantap banget. Ya alhamdulillah. Ini Mas Firman di Jogja, beliau luar biasa, beliau jago sulap. Jadi jualan sambil menyulap, terus mereka pada datang ngumpul. Wah, akhirnya laku 2 minggu selesai itu ya. Keren. Oke Mas, aku mau balik sedikit Mas. Sedikit mungkin teknis ya, mungkin dibalik purpose yang keren tadi luar biasa. Nah, memulainya kan tetap aja Mas dari nol ya. Mulai dari konsep, kenapa mulainya pizza, dan bagaimana kemudian bisa mengembangkan strateginya sehingga sampai bisa 600 mitra, ratusan mitra itu. Nah, itu seperti apa tuh Mas? Strateginya kalau boleh di-sharing sedikit buat teman-teman di sini gitu. Iya. Sebetulnya yang pertama, pizza itu sebetulnya produk yang sudah ada di tempat kami Mas. Sudah lama ya Mas ya. Produk itu sudah hadir kurang lebih jadi sekitar 4 tahun yang lalu di produk di salah satu warung kami sudah ada 4 tahun yang lalu. Jadi awalnya kami kan waktu itu ingat pas bumbu ireng Yusan ya, ceger. Ya betul. Sampai 1 juta lebih saya bisa jualan itu. Wah. Tapi ternyata, alhamdulillah. Jadi ternyata Mas dari konsep ini ada teman-teman yang kita melihat bahwa terjadi penurunan daya beli yang sangat. Di awal pandemi orang masih punya duit nih Mas. Kemudian dia nggak mau keluar, kemudian dia beli. Bisa apa ya? Bumbu ireng Yusan ramai banget, ambil dan sebagainya, sampai 1 juta. Nah, ternyata terjadi penurunan di bulan Juli atau Agustus. Karena daya beli di bulan Juli itu kalau saya memperhatikan adalah restruct yang pertama. Saya kalau ini ilmunya perbankan kan seperti itu. Pada saat orang ketahuinya punya duit nih, padahal itu bukan duitnya, seperti itu. Terjadi di bulan Agustus itu restruct yang daya beli dia turun. Nah, maka Mas, waktu itu kami cuman begini, gimana di antara produk-produk kita yang kita bisa jual, kemudian dengan konsep yang sangat dengan low investment, simple, duplicated, kemudian low investment, simple, duplicated, dan mudah dilakukan. Jadi kalau konsep pizza kita adalah memasak pizza lebih mudah daripada masak mie instan. Nah, ini konsep kita seperti itu. Oke, mantap. Dibikin konsep seperti itu, akhirnya saya yakin nih kalau dengan konsep seperti itu, maka menjadi duplicated. Ya Mas, duplicated banget untuk dilakukan oleh siapapun. Anak saya usia 8 tahun pun bisa masak pizza itu Mas. Gitu. Oke. Produk ini sesuatunya harus yang simple, mudah, dan diterima oleh semua orang. Ya. Lah,
ternyata ada satu hal yang menarik juga, bahwa pizza ini bagi orang lain itu suatu produk yang mahal. Ya kan, Ya, Mas? betul, Orang yang betul. tidak bisa beli pizza, misal seperti itu. Tapi sudah ada, pizza sudah ada. Harganya pun waktu itu ya sudah murah sebetulnya. Tapi waktu di warung kami, ini mah nggak begitu laku. Waktu itu biasa saja. Oke. Karena itu di antara produk-produk kami yang lain. Ternyata, Mas Rex, eh, kita ini sekarang ini banyak orang yang tidak mau keluar rumah. Kalau maupun dia apa ke warung atau perkuliner, biasanya dalam tanda kutip ada sesuatunya. Misalnya makan sambil ada menikmati taman, makan sambil Nah, menikmati apa, gitu. Kalau warung-warung yang tidak ada nilai plus value added itu, maka dia turunnya lumayan. Dia kena banget. Lah, karena warung kami tidak kita punya beberapa brand ya, ya. 16-17 brand itu hanya 3 brand yang punya tipe seperti itu. Tapi yang lain nggak punya, akhirnya kita kena. Nah, dari situ saya melihat berarti kita yang harus turun di lapangan dengan cara coba kita jualan di pinggiran, coba kita jualan di tempat-tempat yang perkampungan. Ternyata kita mendekat mereka, Mas. Nah, dengan cara mendekat mereka, alhamdulillah antusiasmenya bagus banget. Ada yang bisa jualan satu hari 50 sampai ada yang 300, Mas, bahkan 500. Bayangkan kalau Wow. 500 itu sama halnya dia punya warung yang kita modalnya paling nggak 1 miliar, Mas. Ya kan? Kalau kita buka Iya. warung itu paling nggak 1 miliar. Tapi ini Itu ada gerobak yang gitu ya. global, ada yang sampai 500, 300, 500. Itu malah di daerah-daerah, daerah terpencil gitu, Mas. Daerah-daerah itu. Kenapa? Karena bagi mereka wow. Nah, penirunya ada. Tetapi alhamdulillah kami sudah cukup masif di beberapa daerah. Akhirnya nama kita sudah cukup dikenang oleh mereka. Jadi yang bikin Ah, saya hatinya plong apa, Mas? Ada orang tukang ngarit bawa bawa rumput ya, dia naik sepeda, dia berhenti mau beli pisah. Aritnya nggak lupa dia dipakai. Saya punya foto-fotonya itu. Aritnya itu digunakan, dibawa, dia beli pisah. Ini Masya Allah, berarti ini marketnya masuk kepada mereka. Tukang ya. becak pun ada yang beli pisah juga. Lah ini yang Harga bikin kami jual harga bahagia. berapa, Mas? Soalnya jual harga Sepuluh berapa ribu pizza? sampai 17.000. 10.000 sampai Wow, 17. Ya, 10.000 sampai aja bisa 17. makan pizza. Ya, ya sampai 17. Pusing nih yang punya pizza Hut. Kalau Mas, bukan 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 saya bukan level mereka lah, jauh jauh jauh. Cabangnya udah lebih banyak, Mas, walaupun outlet ya, gitu, walaupun gerobak ya. Masya Allah. Semua karena Allah, Mas. Mas, balik lagi, Mas. Sebetulnya Ya, berarti konsep yang dikembangkan itu gerobaknya franchise, Mas ya, gitu. nggak ada franchise, Mas. Jadi Oh enggak, kami nggak franchise. Kami punya pola di mana kami mendampingi mereka. Jadi oke, tujuan kami adalah menciptakan para UMKM yang sekarang ini sedang berusaha. Kami ingin didik mereka menjadi pengusaha, menjadi pedagang. Jadi oke, tidak ada mitra fee, nggak ada franchise fee dan sebagainya. Kami hanya menyediakan bahan baku dan kami dampingi penuh. Bahkan tim kami itu seminggu sekali ada Zoom meeting ini, jam 8 ini juga Zoom meeting ini. Tapi tentang hari ini tentang IT kayaknya. Hari ini tentang IT, besok tentang produk. Jadi oh, hampir seminggu oke, 2 kali. oke. Ini yang Nah, modal luar modal biasa. awalnya gimana, Mas Wan? Modal awalnya selain bahan baku kayak gerobaknya gitu gimana? Lah, dia hanya beli gerobak dan beli bahan baku saja. Bahkan Oke, gerobak pun oke, ada beberapa yang bisa beli sendiri. Gitu, Mas. ya, Ada juga mereka ada yang beli sendiri. Ada yang mereka beli sendiri gerobaknya. Monggo. Yang penting bagi saya adalah teman-teman kita yang sedang kesulitan, yang sedang tidak beruntung ini bergabung dengan kami, semoga menjadi lebih baik dan lebih beruntung, gitu, Mas. Awalnya segitu oke, aja. oke. Jadi kami tidak bikinkan sistem franchise, mitra fee dan sebagainya, nggak ada. Kami hanya mendidik mereka, menjadikan mereka supaya bisa jualan, gitu aja, Mas. Nah, Oke, alhamdulillah oke. itu adalah di dalam naungan kita. Kami setiap hari, bahkan sebentar lagi ada sistem, kami bisa bantu bagaimana mereka jualan yang benar, bagaimana marketingnya, bagaimana bagaimana dia bisa
apa namanya bisa berjualan, bisa sampai yang kok dia cuma 30, kok temennya bisa ada yang 100, 150. Nanti kita ini hari ini ada Zoom meeting bisa tentang pendampingan tentang IT dan kasir. Nanti ada Zoom meeting tentang scale up. Jadi ada penjualan yang selama ini cuma 30-50. Sebetulnya kalau 50 aja udah cukup. Karena BEP bisa cuma 2 bulan kalau 50. Tapi kalau yang semangat bisa sehari 150 hingga 200 pieces, ini yang keren. Dia bisa 2 minggu, bahkan tidak ada 1 bulan dia sudah balik modal. Seperti itu, Mas. Jadi, aduh, saya geleng-geleng kepala ini. Luar biasa banget nih. Emang nggak salah nih malam ini belajar langsung dengan Mas Wawan ini ya. Gitu bisa aja. Nah, Mas, itu berapa bulan tuh 650 cabang itu? 650 gerobak atau outlet itu? 655 ini berarti 6 bulan ini persis. 6 bulan. 6 bulan. Wow. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Alhamdulillah. Itu pun sebetulnya ada 250 yang kami tolak, Mas. Loh, kenapa? Ditolak? Kenapa? Karena jaraknya berdekatan. Tidak ada 2 kilo gitu. Tidak ada 3 kilo. Kita minimal 2 kilo ya. Itu ada 250. Dan ada sekitar 150 atau 200-an yang dia keluar Jawa. Lah kami belum bisa. Yang di Kalimantan, Sumatera sudah, Palembang. Hari ini di Palembang sudah. Tapi Kalimantan, Sulawesi, Irian kami belum. Padahal di Sulawesi itu punya potensi yang sudah mendaftar di dasar saja 20. Nah, kalau di luar misalnya kayak di Palembang atau di mana itu nanti ada satu manajemen khusus yang kemudian dia nyebarin lagi atau individual tetap, Mas, yang buka? Tetap individual, tetapi kami menyiapkan di sana ada distribusi center. Dia ngambil di situ. Tapi tetap individual. Tapi alhamdulillah, Mas, banyak yang memiliki lebih daripada 2. Ada yang 5. Ada yang inden yang di Klaten ini yang inden sampai 35. Wow. Inden untuk 35 titik, Mas. Karena sekarang dia sudah ada 6 dan 6 itu udah balik modal semua. Alhamdulillah. Itu bahkan dia ngopeni anak-anak muda yang pengangguran. Dia dikonsepin jualannya menggunakan insentif. Wow, dia kenceng banget. Alhamdulillah. Keren. 35 kayaknya kalau salah. Yang Klaten Mas Raditya ini kayaknya tadi ada. Dia tadi komen itu tadi. Ini kalau dalam ilmu kuliner hack growth yang luar biasa, Mas. Di luar konsep yang normal sebetulnya ya. Ini kita harus banyak belajar nih dari Mas Wawan soal hal-hal seperti ini nih ya. Mas, amin. Pizza ya. Pizza apa ya? Lah, tadi saya lihat ada mikirin juga. Ini apa lagi nih, Mas? Mikirin ini juga keren, Mas. Alhamdulillah. Yang inden sekarang minggu ini, insya Allah hari Jumat besok, kita buka 15. Minggu depannya, kalau Allah izinkan, 30 sampai 40 lah. Bulan Maretnya, moga-moga Allah izinkan 100. Mikirin. Ini produk apa nih, Mas? Produk apa? Kan kok bisa jual 8.500 gitu, 10.000 gitu. 9.500. 9.500 tuh. Ya. Kalau 8,5 khusus di Purwokerto di rumah saya aja gitu. Kok apa namanya? Ini produk kayak gimana, Mas? Mie ayam atau apa nih 9,5 ini? Bukan. Jadi tagline-nya adalah bukan mie instan, bukan mie ayam. Itu adalah mikirin kamu dan dia. Keren. Jadi mie dengan paket jumbo, Mas. Kalau Mas makan mie itu kami berikan biasanya kalau mie mie yang jual itu insya Allah kami porsinya 1,3 dari yang biasanya. Harganya cuma 9.500. Ya, sekitar nggak ada sampai 1 biasanya, tapi 1 lebih gitu lah, Mas. Jadi kalau orang makan mie, insya Allah ini langsung kenyang. Mantap gitu, Mas. Udah dapat mie, dapat pangsit kalau saya lihat ya, Mas. Saya dapat ayam suwir gitu ya. Ayam bukan suwir, ayam apa namanya? Ayam yang kita ayam yang kita proses dihancurkan itu loh, Mas. Nah, apa namanya? Saya yang tahu R&D. Jadi ayam seperti itu. Kering. Karena kami harus begini, Mas. Kalau konsep ini adalah massal, yang paling utama itu tidak terjadi
mie pun mie kering. Mie kering, ayamnya kita frozen kan. Kalau pangsitnya digoreng sendiri mereka, tetapi isinya kita siapkan. Jadi bagaimana membuka peluang bisnis apapun itu, tadi harus simple dan duplicated, Mas. Insya Allah akan. Nah, Mas, ada satu kata kunci. Sebetulnya dengan hadirnya pandemi ini, saya itu bersyukur banget, Mas. Memang kehilanganlah, ya tahulah Mas Rek, berapa kian M yang kita kehilangan itu ya. Tapi sebetulnya bagi saya ini adalah ada masalah, ada hambatan, ada tantangan. Saya jadikan peluang, Mas Rek. Ya, jadi, Mas Rek perhatikan, kalau tidak ada pandemi, kita tidak mengenal Zoom secara masif, ya kan? Yes, betul. Automatically pada saat kita tidak ada pandemi, maka pada saat pembukaan outlet, saya dulu capek sekali, Mas. Saya harus datang sana sini, ya kan? Itu butuh energi, butuh waktu, butuh biaya. Maka alhamdulillah dengan hadirnya pandemi ini, saya ketemu Mas Rek bisa dengan online. Hari ini teman-teman kita sedang Zoom, juga sedang online. Dan sekarang teman-teman percaya dengan saya karena online. Saya punya follower nggak banyak, 29.000 sekian, tetapi banyak gitu ya. Bapak Mas Rek. Jadi kalau pada saat saya mengumumkan sesuatu hal, ternyata follower saya suka untuk ngikutin. Dia bisa ikut usaha bareng dan sebagainya. Karena prinsip kami adalah bagaimana produk-produk kami ini bermanfaat untuk mereka dan mudah untuk applicatednya. Jadi aplikasinya benar-benar mudah. Nah dari situ ternyata hadirnya pandemi ini kita mengenal Zoom meeting yang masif. Bahwa memang dulu sudah ada Zoom, tapi mungkin nggak masif seperti sekarang. Kan belum tentu orang yang mohon maaf di desa, di pelosok, dia mengenal Zoom, Mas. Sekarang kita mau bisnis mereka di desa pun bisa karena mereka mengenal Zoom. Kita ajarin lewat Zoom, kita ajarin lewat online. Lah alhamdulillah ini yang membuat kami bisa masif. Kalau bicara kok kenapa bisa 650 dalam waktu 6 bulan? Ya karena itu. Karena kami tidak menggunakan proses free dan sebagainya. Kami hanya mendampingin. Bahkan kalau gerobak mau bikin sendiri silakan. Kita nggak ambil untung itu. Intinya prinsip kami adalah ini teman-teman yang sekarang sedang kena pandemi, kena musibah, tidak beruntung dan sebagainya. Kami bisa bantu gitu aja intinya. Jadi selama ini misalnya kami bisa bantu lewat Basnas, lewat ini kenceng, ternyata dengan pandemi mungkin kita agak turun, lah dengan cara seperti ini mungkin bisa lebih naik lagi. Demikian, Mas. Ya. Keren, Mas. Emang aku setuju sih dengan Mas Wawan bahwa pandemik ini ya di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa ya, Mas ya. Kayak kita di Foodies misalnya, dengan pandemik ini bahkan kita bisa berpuluh-puluh kali lipat orang yang akhirnya bisa ikut edukasi. Gitu ya. Kalau dulu kan kebanyakan offline ya terbatas karena masalah biaya juga. Sekarang kita udah posting itu di YouTube aja, Mas, kita taruh 500 video udah, Mas, untuk teman-teman bisa belajar itu bisnis. Ini amalannya lebih keren ini, keren. Jadi emang bener, Mas, bener ada lah sisi positifnya yang luar biasa sebetulnya. Nah, Mas Wawan, aku mau balik lagi. Dari tadi kan menarik nih ya. Aku bisa cerita dikit nggak dari sisi operasional, Mas, biar teman-teman kebayang nih. Kayak pizza itu dough-nya atau bentuk pizzanya sudah jadi, tinggal di bake, dikukus atau gimana, Mas, sebenarnya prosesnya? Sehingga mudah banget, katakanlah, kok bisa jual pizza misalnya sehari 200-300, itu kan berarti prosesnya harus cepet banget itu di outletnya gitu. Iya, Mas. Jadi pizza sudah kita siapin base pizzanya. Base pizzanya posisi bisa fresh, bisa frozen. Kalau yang di sekitar lokasi fresh atau fresh. Tapi kalau di agak jauh bisa frozen. Tapi frozennya kita nggak yang tahan sampai lama nggak. Yang penting insya Allah dengan cara frozen itu dia jamur tidak ada, kemudian steril dan sebagainya. Alhamdulillah tinggal masak, tinggal kasih di teflon atau kalau kita punya penggorengannya itu dipanasin, dia akan mengembang, kemudian masukin topping. Wah, gitu, gampang banget ya. Aku pikir pakai oven atau apa gitu. Ini teflon aja cukup.
telepon ataupun apa itu gampang banget. Terus yang kedua, alhamdulillah ada teman kita yang sampai 1.000 mas sehari. Dia masak dari jam 5 Wow. pagi. Acaranya untuk jam 1 siang. Jadi dia masak jam 5, jam 1 siang untuk acara bisa. Memang 1 jam 100 lah dapat bisa untuk matangnya 100. Itu dengan hanya Ini cara manual. ini 500.000 ini punya outlet gede nangis ini dengernya Mas. Ya rata-rata masih 50, 60, 70, 100 gitu. Ada satu dua yang sampai begitu. Ada yang satu dua sampai segitu. Gitu nggak semua mas. Kalau semuanya ya keren banget itu. Cuma gini, kita mau ada teman-teman semuanya, para mitra ini, para teman-teman saya ini ya, teman-teman saya tidak semuanya satu mental, satu visi yang sama. Dia begini, misalnya begini, Pak Wawan, saya sudah cukup kok. Selama ini saya jualan 30-40 itu udah bagus banget. Ada yang seperti itu. Bahkan saudara saya sendiri gitu. Wan, udah cukup, Wan. Saya nggak ngoyo, nggak nyampe 100-200 gitu. Karena dia udah ngitung. 50 saja dia dapat untung kan berarti 50 omsetnya sekitar 700.000 ya Mas ya. Iya. Dia dapat untung sudah 140.000. Bagi dia udah cukup. Kalau dia punya 10 gerobak kan 1.400.000 toh Mas. Iya. Wah, Ya, aduh, ini udah gaji level gitu. mana tuh kalau kerja gaji level mana tuh Mas Yuda ya? Mending jualan pizza apa ya kayaknya. Mas Oki dari Pontianak ini, Masya Allah. Wah, mantep. Berarti Mas Wawan sedikit lagi. Kalau misalnya udah di luar daerah, maksudnya di luar Purwokerto misalnya ya, nanti di Surabaya, Iya. di mana. Berarti itu dikirim frozen atau ngebangun tempat Frozen. produksi sendiri, Mas? Oh, Nah, frozen ya? sementara di Jawa sampai Palembang masih frozen. Sebentar lagi, insya Allah jika Allah izinkan kita membangun tempat produksi di Palembang, di Medan, insya Oke. Allah. Semoga Medan, kemudian di Pontianak kalau jika Allah izinkan, Makassar yang kemarin banyak permintaan kan Makassar, Pontianak, Medan dan sekitarnya. Palembang sudah, sekarang Palembang sudah ada sekitar 45 titik di Palembang. Dan ramai banget di Palembang Wow, katanya. paling Ya. 45 titik itu daerah saya lahir, Mas. Iya, awalnya cuma 35 di sekitarnya. Setelah itu pada minta-minta lagi, Mas. Oke lah kita buka, tapi kami tetap komitmen jarak nomor 1. Jadi tidak boleh melanggar jarak itu, Mas. Jadi kami ingin melindungi mereka semuanya. Walaupun sebetulnya potensinya masih sangat besar. Karena pizza Iya. ini sebetulnya kan makanan yang orang pizza kami insya Allah agak sedikit berbeda dengan yang lain mungkin ya Mas ya. Jadi pizza kami itu dari anak-anak usia 8 tahun hingga nenek kakek itu doyan. 8 tahun. Anak kecil, balita ya. Hingga kakek nenek. Orang tua saya kan 67. Itu doyan sama pizza. Anak saya Oh, pasti anak-anak doyan. Kalau kita mungkin doyan ya Mas. Dan di desa pun mungkin kita boleh ngomong adalah pizza Jawa lah atau pizza Indonesia gitu lah. Seperti itu Mas. Yang lidahnya bisa diterima gitu. tapi keren Gitu. banget. Maksudnya keren. Aku appreciate dan luar biasa ya, Mas ya. Maksudnya pizza, aku nggak pernah ngebayangin pizza itu ada di kampung-kampung, misalnya di desa-desa gitu. Maksudnya Iya. orang bisa tidak tahu itu dan ternyata itu bisa terjadi dengan konsep seperti ini ya. Ini yang luar biasa. Nah, Mas, mau nanya lagi nih, kan jualannya tuh murah ya, kayak mikirin 9,5, kemudian pizza apa ya 10 ribuan gitu. Itu kalau dari sisi Mas Wawan ya gitu, itu gimana ngatur net profitnya, COGS-nya gitu Mas? Kan teman-teman kadang-kadang mikir ya, wah itu COGS-nya berapa itu gitu untuk jualan harganya segitu gitu. Boleh share nggak Mas ini? Ya, prinsip saya seperti ini. Saya kembali lagi ke prinsip awal dulu. Jadi matematika saya bukan akuntansi manusia, tetapi saya berusaha menjadi akuntansinya yang Allah berikan. Jadi berbagi itu, Mas. Ternyata dengan cara seperti itu, saya sudah membuktikan sejak Sambelayah, Mas pernah dengar Sambelayah, 8.500 Ya. dengan jumlahnya. Alhamdulillah itu hasilnya dahsyat sekali. Tapi orang akan berpikiran hitungannya nggak masuk akal. Kalau saya bicara sekarang di sini, mungkin akan tidak jelas. Kalau ketemu, saya jelaskan mungkin akan lebih detail. Cuman intinya begini aja teman-teman. Bahwa teman-teman itu, saya punya prinsip seperti ini. Bahwa kami punya produk di mana jangan sampai, saya itu sering lihat dengar cerita. Ada orang pengen makan enak sampai ngiler dia nggak bisa makan enak gara-gara harga yang sangat tidak terjangkau. Mas Rek di dunia kuliah kan tahu sendiri berapa sih dia keuntungannya. Saya punya prinsip itu aja. Kalau masalah yang lainnya keuntungannya sangat tipis lah Mas. Kita usaha ini sebagainya nggak apa-apa nggak masalah. Yang penting tadi
produksinya itu mudah, simple, karyawannya tidak terlalu banyak. Nah ini yang harus hati-hati. Kita bisa memandang karyawan itu tidak banyak. Kalau karyawannya itu banyak, pasti akan menjadikan COGS-nya terlalu gede. Tapi kalau sorry, apa biayanya terlalu besar ya, karyawan banyak kan bisa juga diproduksi menjadi HPP kan, COGS kan. Tetapi bisa juga yang di pelayanan menjadi biaya. Maka jika karyawan kita tidak produktif, maka akan menimbulkan biaya gede. Satu itu. Yang kedua, Mas, tim R&D kami, tim R&D kami itu biasanya selalu menekankan, lu bikin produk, saya ngomong sama tim R&D, kebetulan istri saya direkturnya, Mas. Jadi saya ngomong, kamu bikin produk, tolong HPP-nya yang keren. Lu caranya gimana? Ya nggak ngerti caranya, pokoknya urusan kamu ya gimana. Bikin HPP keren. Oh sekarang, sini. Begitu HPP-nya sudah keren, Masya Allah, saya langsung, oke, berarti kita berani. Tapi begitu HPP-nya masih tinggi, pelajari lagi. Bahan baku apa yang bisa membuat HPP-nya lebih keren. Jadi kalau secara detail, matematika yang tadi saya sampaikan, akuntansinya harus menjadi akuntansinya Allah, bukan akuntansinya manusia. Memang betul dihitung. Saya orang accounting, Mas. Jadi saya pasti ngitung. Cuman kalau dihitung secara detail, mesti orang ngomong itu nggak masuk ya. Ya apapun itu, alhamdulillah tetap masuk. Tadi prinsipnya kan menolong orang, membantu orang yang tidak bisa makan, mitra kita, teman-teman kita bisa jualan. Bahkan untungnya mereka lumayan daripada untung saya mungkin gedean mereka, Mas. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah membantulah seperti itu, Masya Allah. Ya. Aduh, ini saya terpanas sendiri jadinya dengerin Mas Wawan nih. Kalau di otak saya kan ya pasti, wah ini COGS-nya segini, OPEX-nya segini, net profit-nya segini. Oke, ini pasti main volume nih ya. Seperti itu misalnya ya. Tapi menarik Mas. Kadang-kadang kita itu sebagai pebisnis kan suka tidak mau mencoba mengkorelasikan ya bahwa ada hal lain ya sifatnya invisible yang membantu kita untuk bisnis ini berkembang gitu ya. Nah ini Mas Wawan melihatnya seperti apa, Mas? Kalau dari cerita Mas Wawan, saya yakin banget inilah yang salah satu yang Mas Wawan yakinin banget sebetulnya ya. Betul. Jadi tadi saya selalu ngomong sama tim kami, ini ada masalah nih. Kita mikir dapat ide aja udah beruntung gitu, Mas. Saya selalu pikirin itu. Ini contoh kecilnya ya, Mas ya. Ada masalah, kita sekarang masih bisa mikir itu, alhamdulillah. Masih sangat beruntung. Apalagi kita, Masya Allah, Kostip, nonton tuh Mas Kostip, Masya Allah, guru saya itu, Kostip. Jadi, apabila kita punya ide saja, itu udah bersyukur, Mas ya, Mas. Apalagi bisa menciptakan sesuatu itu menjadi untung. Nah, bicara gitu. Ide dulu, itu sudah bersyukur, ternyata menguntungkan, Masya Allah. Begitu menguntungkan, itu jumlahnya nambah dong, gitu. Jadi kadang-kadang kita itu selalu detail, terlalu kalau saya boleh ngomong, teman-teman saya sih belajar dari Mas Rek ya. Saya ikut trainingnya di Foodis beberapa kali kan, Mas Rek tahu sendiri, data saya ada di situ. Jadi saya alma mater dan tim saya juga banyak yang saya ikutkan. Lah, dari situ Mas, saya melihat bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita ini untuk apa sih kita melakukan sesuatu hal ini. Kalau hanya untuk cuan saja, untuk duit ke kita saja, untuk kekayaan kita, untuk apa dan sebagainya, maka itu akan tidak selesai. Saya mikir pada saat kondisi seperti sekarang, kemarin kita kena hantaman yang luar biasa, dahsyatnya, tapi begitu kita mikir karena semua karena Allah kembali, Masya Allah, baliknya luar biasa. Dan kemudian Allah ciptakan berikan ide kepada kita, ada Loks Indonesia, ada Bumbu Ireng Yusan, ada Bisa Apa Ya, ada mikirin dan ditunggu sebentar lagi Mas. Akhir bulan nanti saya mengeluarkan produk, insya Allah ini keren banget. Dan ini adalah produk yang di atas akan turun. Insya Allah keren banget. Ditunggu yang Mas. Nanti ini produk baru ini sama Mas, dikembangkan lagi dengan model seperti siapa yang pikirin. Iya, saya pengen itu di daerah-daerah. Mereka tunggu nanti. Moga-moga minggu depan udah launching Mas, minggu depan. Kita planningnya minggu depan juga kalau set akhir bulan. Mas, saya itu biasanya kalau Zoom live itu saya tutup ini komen, saya matiin biasanya. Nah ini dari awal sampai akhir saya biarin komennya ya, karena saya pengen teman-teman yang nonton ini
tiba-tiba dapat peluang, misalnya, wah ini di daerah saya belum ada mikirin ya, atau belum ada pizza apa, tahu nih yang nanti baru lagi. Nah ini teman-teman follow nih ya Mas Wawan, jangan sampai ketinggalan nih apa namanya peluangnya ya. Tapi ingat balik lagi ya teman-teman, maksudnya seperti Mas Wawan bilang tadi ya, why-nya harus jelas ya, purpose-nya untuk tahap kita menjalankan bisnis harus jelas seperti itu ya. Wah gila-gila keren Mas, ini langsung bikin penasaran Pak Wawan. Wah gitu. Ya Allah. Belum dibocorin Mas, belum dibocorin yang berikutnya deh. Belum. Tadi kami sudah bikin satu hari penuh ini hanya masak nyoba-nyoba terus tadi. Tapi sudah ketemu, harga sudah oke, tinggal kita launching, kemudian gerobak juga saya siapkan, saya sudah ada 150 gerobak di tempat kita. Ini kalau minggu launchingnya pas pakai Zoom Live Foodies ini seru juga nih, atau IG Live Foodies nih. Ya. Mau di depan ya. Jadi nanti yang di daerah-daerah tuh harus ikut tuh kalau yang tertarik ya. Ayo Mas, saya itu guru saya kan Mas Rek, jadi saya bahagia sekali kok. Lewat Zoom kita belum pernah ketemu ya, kalau training pun saya nggak pernah ketemu Mas Rek. Tapi Mas Rek itu udah saya idolakan sejak dulu kok Mas. Keren. Kebalik saya ini yang idolakan. Itu serius. Saya itu setiap saat ya Mas ya, sering banget cerita tentang Mas Wawan ya, tentang sambal ireng. Bahkan saya kasih masukan sendiri ke perusahaan saya. Lihat nih, ini dari Purwokerto bisa ratusan ribu botol gitu, ngapain nih kita nih? Ini sampai begitu Mas, luar biasa. Karena terobosan yang dibuat itu luar biasa. Makanya saya terus ngikutin Mas. Terakhir saya ikutin mikirin, wah ini bener-bener ya pikiran, kok bisa mikirin yang beginian ya, dan jadi inspirasi yang luar biasa. Makanya sebetulnya tadi saya undang Mas Wawan tuh yang tadi saya kirim, Mas nanti sharing di Zoom dong, kita Foodies akan bikin workshop gerobakan kali ini ya. Jadi nggak ngomong offline dulu, ini kenapa sama Mas mikirnya? Karena saya lihat juga ini sesuatu yang memberi impact cepat untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan teman-teman, dibandingkan misalnya bikin outlet atau kafe yang memang membutuhkan capex cukup besar gitu Mas ya. Gitu. Keren, Mas. Saya itu desainnya warung saya dari timnya Mas Rek loh. Oh iya, dari Niko ya. Dari Niko itu. Masya Allah. Oke, Mas Maman, Mas Wawan, ada pertanyaan nih dari teman-teman ya, mungkin aku bacain. Nah, kalau sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu ini sih, apa namanya, korelasi, karena sebenarnya yang teman-teman buka gerobak ini sebenarnya mereka itu entrepreneur kan, pas bukan karyawannya grup Mas Wawan kan? Ya. Enggak. Ada banyak karya, bukan grup saya juga, bukan. Grup saya ada, jadi saya kasih tantangan kepada teman-teman. Bahkan istri manajer kami, teman-teman kami itu ada yang punya sampai kemarin dia cerita, alhamdulillah Pak, sebulan saya sudah dapat untung sekitar hampir 20 juta. Oh, saya bahagia sekali, Mas. Si istri manajer kami. Jadi ada beberapa manajer, beberapa teman-teman kami buka. Ada yang kumpulan bareng-bareng. Nah, itu mitra luar juga ada, tapi internal juga kami buka, kami support, bahkan kami didik. Keluarga saya juga banyak. Ibu saya, bapak ibu itu pensiunan, dia saking seneng banget. Alhamdulillah 33 hari balik modal, padahal beliau orang tua PNS yang nggak pernah jualan. Karena dia ingin saya punya kesibukan dan sebagainya. Sekarang beliau sudah kayak autopilot, sudah dikerjain karyawan, alhamdulillah setiap bulan dapat untung 5 juta paling tidak. 5, 6 itu ibu saya sendiri. Padahal saya ngomong, insya Allah saya siap untuk ibu, untuk bapak, nggak perlu lah. Tapi karena saya pingin punya usaha, pingin ini, ya monggo silakan. Akhirnya beliau buka. Sepupu saya dan sebagainya. Banyak sekali teman-teman kami langsung, ataupun yang tidak kenal sama sekali di IG seperti ini, di online seperti ini, mereka pengen gabung. Bahkan DM, mohon maaf, yang teman-teman DM, mungkin saya tidak buka satu-satu. Nanti kalau pun kami bisa buka, akan buka. Itu banyak sekali DM. Mas, saya ini sebagainya, ayo silakan gabung. Insya Allah
kalaupun nanti ini rezekinya berkah, kami lakukan. Dan diperhatikan di situ kami tidak ngambil franchise free, mitra free. Coba dihitung kalau bikin gerobak ini berapa. Insya Allah lebih murah daripada teman-teman bikin di luar. Seperti itu. Terus peralatan juga bisa dihitung. Intinya saya cuma menekankan bahwa kami pingin nih, kalau Indonesia, omongannya Mas Jody nih Mas, saya suka banget dengan yang disampaikan Mas Jody warung stick ya. Ayo deh, ekonomi biar geliat. Orang-orang punya duit, orang-orang mau belanja, orang-orang mau jajan. Karena kalau tidak dengan cara seperti itu, maka ekonomi akan semakin terpuruk. Tapi coba bayangkan ribuan orang, jutaan orang semua mau jajan, mau bergerak, maka ekonomi akan tumbuh. Karena yang tumbuh adalah sektor real seperti itu, Mas. Saya punya mimpi ya, bergerak semuanya. Begitu bergerak, insya Allah warung saya yang sepi jadi ramai gitu loh Mas. Warung teman-teman yang sepi jadi ramai lagi karena duit bergerak gitu loh Mas. Tapi kalau kita cuma mikirkan diri sendiri, hanya jualan, maka duit tidak bergerak. Kalau duit tidak bergerak, maka kita tetap sepi kan gitu Mas. Maka jadi bisa aja warung tutup, bangkrut dan sebagainya. Nauzubillah. Gitu Mas. Oke. Mas Wawan, kalau ada yang nanya ini teman-teman ya, kalau misalnya ada yang mau ambil buat di daerah katakanlah Gorontalo misalnya gitu ya Mas. Nah itu misalnya dia mau ngambil 40 titik. Nah itu dia harus booking titiknya dulu atau gimana tuh Mas prosesnya? Atau mau ambil 5 atau 10 titik misalnya gitu? Booking titik satu pertama itu, yang kedua titik itu belum ada. Kemudian ketiga, titik itu kami bisa terjangkau untuk kirim. Karena kami masih menunggu kirim. Kecuali tadi Gorontalo, misalnya langsung dia pesan 40 sampai 50. Ya, 40 sampai 50. Kami bikin mini plan di sana, Mas. Karena mini plan-nya hanya butuh ruangan 5 kali 10 sudah cukup saya bikin mini plan di sana. Ya, kalau minimalnya tadi 40-50. Karena kalau 40-50 itu paling tidak sehari 3.000 sampai 5.000 3.000 pieces, itu insya Allah kami masuk untuk bikin mini plan di sana. Tapi kalau dikirim ke Gorontalo menggunakan kapal, apalagi menggunakan pesawat, udah nggak masuk biayanya, Mas. Artinya untuk dia kirim aja harganya bisa lebih dari 10.000, bahkan bisa lebih 30.000. Karena untuk biaya kirim aja bisa 5.000 per piece-nya gitu loh, Mas. Ya, dari situ begitu oke kami buka. Tapi begitu kosong, misalnya di Pulau Jawa sampai Sumatera, Palembang, langsung begitu titiknya radius 3 kilo itu tidak ada, kami bisa siap buka. Dan ada yang kita buka itu radius 3 kiloan, ternyata suatu hari bisa di situ ada 5 titik, jualan bisa sampai awal-awal bisa sampai 2.000, walaupun tetap honeymoon period ada ya Mas ya. Tapi honeymoon period itu tetap 50% atau bahkan naik. Kalau kami lihat ada scale up kami lakukan malah naik. Itu bisa. Ada yang turun, tapi ada yang bisa naik. Nah ini tergantung teman-teman sekalian. Ada yang sudah merasa bersyukur, alhamdulillah lah. Saya modalnya kalau gerobak kecil kan cuma 6 juta ya Mas. Kalau tambah gerobak kan cuma 3,5. Bayangkan orang dengan modal 3,5 juta, dia dapat 4 juta udah seneng kan Mas. Dia udah dimotivasi lagi, udah seneng. Atau dia dapat 2 juta aja udah alah cukup lah. Ngapain saya harus gini-gini lagi, saya repot. Karena modalnya cuma 3,5 juta. Membuat mereka alah males gitu loh. Nah ini yang saya ketemu teman-teman ini, maka saya bikin namanya teman-teman semua yang bergabung harus punya mimpi besar, harus punya mimpi yang gede. Kalau mereka cuman alah cukup lah, ini yang berat. Kalau punya mimpi besar, maka eksekusinya kami lebih mudah. Tapi kalau dia nggak punya mimpi, wah sulit itu Mas. Jadi sebenarnya Mas Wawan kuncinya ketika kita mengembangkan model bisnis, ya katakanlah seperti gerobakan, itu kita harus intens ya, terus mengedukasi dan mengempower mereka Mas ya. Betul. Bahkan saya berharap itu tidak saya lepas. Tadi saya bersyukur karena adanya pandemi itu kita mengenal Zoom. Maka kami punya tim 5 orang, nanti di bawahnya ada kaki-kakinya lagi. Dari tim 5 orang ini paling tidak dia megang 100 mitra. Dia komunikasi gimana penjualannya. Pak, penjualannya turun, hujan terus. Oh iya, nanti kita ajarin kalau hujan harus gimana-gimana. Oh, penjualannya naik, Pak. Oh, kenapa naik? Tapi bahan bakunya terlambat. Oh, berarti ada masalah di bahan baku. Oh, Pak, penjualannya naik. Penjualannya, dia ada yang curhat gini. Di sebelah saya ada jualan, Pak, mirip. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita kasih motivasi. Maka, Mas, yang dilihat para teman-teman kita, atau kita sendiri, saya sendiri, yang dibutuhkan setiap hari apa sih, Mas? Motivasi diri kan, Mas? Jadi kalau usaha itu kemauan, bukan
bukan produk yang dijual saja, Mas. Tetapi bagaimana keinginan dan kemauan dia tetap jual produk itu. Kalau kita bicara produk nih, oh bisa apa ya, emang keren produknya misalnya gitu ya. Tapi tidak hanya produk yang kita openi, tapi orang yang mengelola ini motivasinya sampai mana. Lah kalau motivasinya dia tinggi, maka kita serang ke motivasi itu terus gitu, Mas. Itu pembinaan kami ya. Jadi pembinaan kami seperti itu. Dan itu gratis, gratis semuanya. Tidak ada biaya pembinaan, tidak ada biaya ini. Bahkan kalau perlu curhat gitu, saya telepon, saya nelpon. Gratis, saya nggak pakai telepon. Biasa saya telepon, gimana? Saya akan kasih, kalau memang pengen ketemu saya, begitu dia curhat gini, saya telepon langsung. Ada beberapa, Pak, saya gini-gini, saya langsung telepon. Oh ya, apa penanganan? Langsung saya akan beri jelasan. Ya, tapi tidak semua ya, Mas. Ada 1, 2, 3 kami bisa telepon. Tapi kalau sampai 30, 40 mungkin memungkinkan tim kami, bukan saya semuanya gitu, Mas. Gitu, Mas. Tapi ya untungnya memang teknologi sekarang lebih enak juga, Mas ya, karena sudah terbiasa juga teman-teman pakai Zoom, mentoring bareng dan lain-lain seperti itu ya, Mas ya. Iya, gara-gara teknologi bagus jadi kita lebih kembang cepat. Nah, ini jagoannya Mas Rek ini kalau gitu. Wah, Mas Wawan, nggak kerasa loh udah mau sejam sharing sama Mas Wawan. Ini kalau saya nulis ini, feeling saya sih sekitar 2-3 halaman lah ini harus ditulis ya. Ilmunya luar biasa banget, Mas. Aku izin sebentar lah, Mas ya. Teman-teman, itu di apa namanya, di atas saya tulis tuh ada workshop kita ke depan membangun bisnis kuliner dari nol yang ke-16 ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau ikut silakan, dan kebetulan sekarang ada offline-nya. Tapi dibatasin kebetulan, Mas, hanya 30 orang aja yang ikut. Dan teman-teman yang ikut, yang mau daftarnya paling telat sih hari ini, itu dapat private mentoring one to one. Ya, nanti bareng saya, bareng Mas Danis, bareng Yuzak gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau yang mau belajar, mangga silakan gitu ya, silakan dikontak di atas. Mas, balik lagi nih. Ya, udah mau 1 jam. Sharingnya Mas Wawan luar biasa. Harusnya ini sih harus pakai Zoom kayaknya, Mas ya. Tapi tadi ya, Mas ya, next week kita pas launching kita IG live bareng lagi, Mas ya. Dikenalkan ya, produknya ayo. Ya. Ayo, okay, mau ya. Mas, maaf ya, maaf Mas Rek, ada yang tanya. Saya juga bikin program untuk berapa puluh orang yang saya modalin, Mas. Ini tadi akan tanya, Mas, kapan pengumumannya? Jadi insya Allah akhir bulan, teman-teman. Moga-moga kami sudah ngumumin. Lah, ada beberapa kendala yang mereka pengen dimodalin kami. Insya Allah produk kita. Kami modalin semuanya. Cuman kami harus ngitung dulu daerah tersebut sudah ada atau belum. Kemudian kalaupun dia harus harus di luar Jawa, lah di situ kami mungkin enggak. Jadi bisa tidak diterima tidak lolosnya karena misalnya di luar Jawa yang kami belum bisa masuk. Kedua, jaraknya dengan tempat yang diajukan itu masih di bawah 3 kilo. Yang ketiga, mungkin kapasitas, kapabilitas, dan sebagainya. Kami uji benar. Karena kami kan mengeluarkan duit untuk memodali teman-teman. Sekian puluh lah, Mas. Saya tentunya 50. Saya modali kepada teman-teman sekalian. Jadi betul-betul saya pengen sharing, kami modeling pada mereka, untuk mereka jualan produk kami. Gerobaknya, peralatannya, semuanya. Dan tadi ada yang tanya, mohon ditunggu, sabar dulu karena kami harus melakukan inventarisir. Insya Allah akhir bulan bisa kami umumkan siapa yang bisa kami modali. Itu batch pertama. Moga-moga kalaupun 50 tidak tercapai, yang daftar ada ratusan. Cuman kami berharap betul-betul tepat gitu loh, Mas. Jadi jangan sampai semangat saja di depan, setelah itu tidak. Ya itu, nanti kita akan. Betul. Mohon maaf saya masuk ke itu, Mas. Masya Allah. Wah, apa Mas? Justru ini informasi penting buat teman-teman gitu ya. Jadi aku dan teman-teman create hal-hal seperti ini tentu pengennya punya manfaat besar, Mas. Terutama ya teman-teman seperti Mas Wawan gitu ya, menyebarkan kebaikan, kemudian purpose yang kuat. Nah, ini yang justru harus terus didorong biar muncul Mas Wawan lain itu di daerah-daerah lain juga, Mas, gitu ya. Jadi bukan hanya Bandung, Jakarta, ini dari Purwokerto loh ini. Ratusan cabang, ribuan cabang ini. Kalau orang dengar ceritanya, gila, itu inspirasional banget, Mas. Ya, mungkin lewat aja belum pernah itu ke daerah itu mungkin ya, kalau teman-teman di Jakarta atau Bandung gitu ya. Gitu. Oke deh Mas Wawan, thank you banget nih atas waktunya yang udah kurang lebih
apa 1 jam ini. Nanti next week kita Ini Mas lanjutkan Adi dengan Jigo. launching sesuatu yang keren banget nih teman-teman ya. Juga teman-teman jangan lupa nih, ini malam terakhir kalau ada yang mau dapat private mentoring di kelas MBK ya. Biasanya kalau private itu wah itu numbersnya ya, karena memang waktunya cukup panjang kalau private itu ya. Nah Mas Wawan, thank you banget. Semoga ini jadi amal jariah dan berkah buat Mas Wawan, Amin. keluarga dan karyawan-karyawannya juga, buat teman-teman yang di sini. Semoga bermanfaat sharingnya dari Mas Wawan. Nanti kalau mau ditonton Amin. lagi ada di YouTube channel Foodies, akan diposting. Jadi ilmu dari Mas Wawan ini akan stay forever di situ tuh ya Mas Wawan. Thank you banget nih Mas Wawan ya. Nanti aku kayaknya bakal colek-colek teman-teman di Bandung itu produk barunya. Kalau bisa Bandung ambil alih itu. Ayo Mas, keren nih udahnya Mas. Udahnya keren, menjual banget. Nanti Mas, udahnya. Oke deh, kalau gitu thank you banget teman-teman semua. Thank you banget Mas Wawan. Ya, saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade Jigo, halo. Masya Allah. Kasih Mas Rek. Thank you Mas Wawan. Oke teman-teman, jadi itu aja hari ini ya. Teman-teman yang mau ikut kelas memulai bisnis kuliner dari nol, ya Mas Wawan juga dan timnya beberapa kali ikut kelas-kelas foodies. Nah ini teman-teman bisa daftar di atas ya. Hari ini terakhir ya untuk pendaftaran yang khusus mendapatkan sesi private mentoring ya selama 3 jam. Ya kalau ketemu di Bandung sih pasti lebih lah ya dari 3 jam. Yang biasanya nilainya sekitar 20 sampai 25 juta kalau untuk private mentoring ya, bukan grup mentoring. Ya, nah jadi teman-teman yang mau daftar silakan ya, manfaatkan, hanya 30 orang dan rasanya sudah hampir habis kuotanya gitu. Jadi manfaatkan malam ini. Nanti kita see you ya di Bandung, ketemu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya di bulan Maret pertengahan kalau tidak salah gitu ya. Kita ngobrol, kita bahas peluang-peluang bisnis apa aja, dan juga ya teman-teman akan mendapatkan langsung private mentoring. Kita ngobrol bareng, diskusi bareng, sehingga mungkin bisnisnya nanti bisa tereksekusi dengan baik gitu ya. Banyak sekali yang udah ikut MBK ini, udah 16, jadi udah banyak banget yang ikut ya, mulai dari grup warung steak, Mas Wawan, ya Haus, dulu Haus tuh belum ada outletnya makan, dan banyak lagi teman-teman ya. Jadi silakan sebelum jam 12 ini kalau ada yang mau join dan mendapatkan private mentoring secara langsung. Kalaupun tidak bisa datang offline, sebetulnya Foodiesnya juga ada kelas online-nya. Ya, nah di online-nya juga sama, nontonnya live nanti kelasnya. 4 hari, 32 jam akan dibahas tentang bagaimana memulai bisnis kuliner dari nol. Ya, oke, itu aja teman-teman ya. Thank you sudah mau dengerin ya. Thank you banget sudah meluangkan waktunya, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Offline MBK-nya. Ada yang nanya terakhir. Ya, ada juga online. Jadi kontak aja di atas ya. Tadi saya udah mau tutup jadi belum deh gitu ya. Oke, teman-teman, see you ya. See you. Nanti kalau yang mau tanya-tanya boleh DM ke Foodies atau direct message ke akun IG saya @rexmarindo. Oke, see you.